Kalaupun tadi dikutip Gus Dur, 3 polisi, patung, kemudian polisi tidur, dan Hugeng itu sebenarnya ironi. Tragis itu. Saya optimis sekali lagi saya katakan kuartet 4 ini di pimpinan Polri puncak sekarang, itu orang-orang yang punya karakter. Kalau bergerak ini 4 ini akan lahir Hugeng-Hugeng yang baru. Terima kasih, Bang. Pak Panda, terima kasih, luar biasa sekali, Pak. Pak, cuma mungkin ini saya mau ada pertanyaan tambahan nih, Pak. Tadi kan Bapak optimis bahwa ada 4 orang di level puncak Polri yang Bapak yakin akan bisa, kalau mereka bergerak itu akan bisa melahirkan Hugeng-Hugeng yang baru ya, Pak. Cuma tantangan apa ini, Pak, yang saat ini harus mereka hadapi? Meskipun mereka kuat, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan apa, Pak, yang harus mereka hadapi saat ini? Sebenarnya nggak ada tantangan. Pak Agung Budi Marioto tahu itu, ya kan. Tinggal sekarang juga loyalitas, dedikasi, dan kemudian mereka disiplin. Saya pikir nggak ada lah semacam satu berontak-berontak atau begitu. Cuma mau nggak? Saya sendiri terus terang secara pribadi berharap ke 4 ujung tombak ini mampu menstimulasi polisi. Aku tahu track record reputasi mereka gitu loh. Jadi ada optimisme apa yang diharapkan oleh Kapolri dengan presisinya dan sebagainya itu bisa terlaksana. Betul-betul polisi dicintai oleh rakyat. Kapolda dicintai oleh rakyat. Kapolres dicintai oleh rakyat. Wah, dahsyat kalau itu terjadi. Terciptalah itu Hugeng-Hugeng yang baru. Itu loh, itu pemahaman saya. Baik, Pak. Artinya konsepnya sudah ada, kemudian aktor-aktor yang bisa menjadi penggerak sudah ada, ini tinggal butuh ketegasan untuk mewujudkan itu semua, begitu ya, Pak? Ya, kemauan, keinginan. Dan ini kan sudah terus terang aja, tidak ada rasa malu, uang itu uang hasil korupsi. Malah dibanggain. Itu tragedi. Gitu loh. Dan juga itu artinya itu sikap yang terus terang aja. Kalau kita kembali ke Hugeng, saya kenal Hugeng, saya masih teenager di Medan. Dia tinggal di Polonia di dekat rumah saya. Kemudian ada kulkas, ada apa itu untuk cuci pakaian tuh? Mesin cuci, Pak. Hah? Mesin cuci? Mesin cuci, ada ini ditaruh di luar. Ada orang pengusaha-pengusaha kasih ke dia taruh di luar. Tapi berminggu dia taruh itu kulkasnya, mesin cuci, di setrika listrik ditaruh di luar, dia buang. Biar itu kan loak ngambilin. Wah, itu terkenal di Medan pada waktu itu. Gila ini gitu loh. Biasanya Medan itu style di sana pengusaha baru datang langsung diservis. Dikasih macam-macam gitu loh. Nah, nggak kena sama Hugeng. Itu debut pertama saya kenal beliau itu. Baik, Pak. Dari first impression sudah memperlihatkan betapa berintegritasnya beliau gitu ya, Pak. Iya. Menarik, Pak. Dan juga ya bukan apa-apa, dia banyak hal juga yang menyedihkan dalam hidup dia. Bayangin itu Prabowo mau menikah dengan Tuti, kemudian Pak Mitro datang ke dia, dan kemudian Ibu Mary yang masih hidup bisa jadi saksi. Mereka dua tangis-tangisan. Begitu akrabnya bapak mereka, begitu akrabnya, Hugeng nggak boleh hadir di perkawinan Prabowo. Di akad nikahnya nggak boleh hadir, di resepsinya nggak boleh hadir. Itu dialami dia. Besok ulang tahun Polri, dia udah dapat undangan, udah persiapan, malam-malam datang. Karena Bapak Presiden hadir, Bapak jangan datang. Wah, itu dialami dia tuh. Yang menyakitkan gitu dialami dia. Apalagi setelah petisi 50. Nggak bisa keluar negeri, nggak bisa ini. Gitu loh. Jadi tragis juga gitu loh. Ya sama dengan tragis yang dialami oleh Bung Karno.
Ya memang orang-orang yang jujur, yang bersih dan sebagainya itu memang melalui satu tragedi, gitu loh. Begitu ceritanya. Baik, ya terima kasih Pak Panda. Ini kisah yang sangat apa ya Pak, mengharukan gitu Pak. Tragis, mengharukan betapa Pak Hugeng harus berkorban sangat besar untuk idealismenya itu, dan itu mungkin semestinya bisa menjadi contoh ya bagi semua polisi, pejabat negara, bahkan warga negara Indonesia juga. Baik, terima kasih Pak Panda, sekali lagi luar biasa sekali pengalaman dan pandangan yang tadi di-sharing. Selanjutnya saya masih punya satu pembicara yang tidak kalah hebat. Beliau adalah Ibu Pungki Indarti. Nah, kepada Ibu Pungki, saya persilakan Bu, mungkin untuk menyambung pandangannya Pak Panda tadi, menyampaikan pandangan seputar seperti apa tantangan Polri di dalam konteks kekinian gitu ya, untuk melahirkan Hugeng-Hugeng yang baru. Iya, terima kasih banyak Mbak Nia. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, apresiasi saya yang sangat tinggi kepada Mas Suhartono dan Pak Darto ya, yang memberikan cerita terkait dengan kehidupan Pak Hugeng, dan ini merupakan satu hal yang sangat mencerahkan bagi kami dan sekaligus juga mengharukan. Karena bagaimana beliau ini pejabat tinggi ya, pejabat paling tinggi di Polri, hidup sangat sederhana dan juga bersih, dan ini jarang kita jumpai orang seperti beliau dan sangat luar biasa. Nah, saya melihat buku ini perlu dibaca oleh seluruh pimpinan dan seluruh anggota Polri. Tadi betul apa yang dikatakan Mas Suhartono, anak-anak generasi muda masa kini, bahkan di Polri sendiri kadang ada yang nggak ngerti siapa Pak Hugeng, padahal ini Kapolri yang sangat hebat, luar biasa gitu ya. Jadi perlu dibaca oleh pimpinan dan seluruh anggota Polri, dan saya harap ini buku ini bisa dibagikan gitu ya kepada seluruh anggota agar ini menjadi satu inspirasi bagi anggota untuk bisa meneladani Pak Hugeng. Jadi kalau saya melihat teladan yang diberikan Pak Hugeng ini kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh pimpinan dan anggota Polri, maka reformasi kultural Polri akan berhasil dan Polri akan dicintai masyarakat. Jadi kita ingat pada masa tahun 61 sampai tahun 98 kan Polri masih disatukan di bawah ABRI. Nah, dari situ ada keluhan-keluhan dari masyarakat karena Polri yang diharapkan sebagai penegak hukum, sebagai pelindung masyarakat, tetapi malah bersikap atau berwatak militeristik. Nah, oleh karena itu dengan amanah reformasi maka diharapkan Polri berubah total. Nah, perubahan tersebut sudah dilaksanakan pasca reformasi. Ada 3 reformasi yang dilakukan oleh Polri, yaitu reformasi struktural, menempatkan Polri di bawah Presiden, karena kalau dulu di bawah Menhankam Pangap, kemudian sekarang ini di bawah Presiden, kemudian reformasi instrumental, itu undang-undang atau peraturannya berubah, jadi yang dulu wataknya militeristik menjadi watak yang lebih humanis dan menghormati hak asasi manusia, dan kemudian reformasi kultural tadi yang diharapkan masyarakat. Jadi Polri ini menjadi Polri yang bersih, kemudian juga anggota-anggotanya jujur, nggak ada yang korup, nggak ada yang malak-malak, terus kemudian nggak ada yang melakukan kekerasan berlebihan, dan gaya hidupnya gaya hidup yang sederhana, bukan bermewah-mewah dan kemudian bersikap arogan. Nah, semua contoh yang ada pada Pak Hugeng itu sebetulnya sangat-sangat bagus jika itu dilakukan oleh anggota Polri pada masa kini. Nah, kita prihatin memang pada saat ini ada tindakan-tindakan segelintir oknum yang kemudian viral dan mencoreng nama baik Polri. Meskipun demikian, saya tetap optimis bahwa
institusi Polri ini banyak diisi oleh orang-orang yang baik-baik. Tetapi memang ya tadi karena nilai titik rusak susu sebelanga. Itu yang saya lihat. Dan kalau kita berharap pada saat ini memang sangat penting pimpinan Polri diharapkan bisa menghasilkan hugeng-hugeng baru di masa kini. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Ini memang lewat jalur pendidikan memang. Pendidikan, rekrutmen seperti itu. Nah, pimpinan juga harus memberikan contoh yang baik. Tadi seperti Pak Hugeng, beliau memberikan contoh yang baik, jujur, teladan, dan kemudian beliau juga nggak mau disuap, beliau juga nggak mau diberi kemewahan yang itu beliau menganggap itu bukan hak beliau gitu ya. Dan beliau juga membimbing dan memberikan pengawasan yang baik kepada anggota. Nah, ini juga mesti harus terus-menerus dilakukan. Karena kalau kita melihat dewasa ini memang banyak ya kita temui pimpinan-pimpinan yang sibuk dengan urusan mereka sendiri, tidak open terhadap anak buah gitu ya. Sementara anak buah ini kan butuh bimbingan, butuh contoh baik, terus kemudian juga butuh diajak berkomunikasi dan butuh diawasi. Apalagi anak-anak muda kepolisian yang merupakan generasi milenial. Kita ini dari generasi sebelumnya memang kan terkadang susah juga untuk mengatasi generasi milenial. Nah, generasi milenial itu membutuhkan lebih banyak contoh baik, bimbingan dan pengawasan. Nah, kemudian selain itu juga reward and punishment itu mesti harus tegas dan konsisten. Kemudian saya juga melihat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan profesionalitas itu sangat penting sekali karena Polri kekinian ini kan berarti Polri yang kalau kita melihat dari grand strategi Polri ini pada masa sekarang ini strive for excellence itu yang menjadi targetnya. Sehingga di tahun 2025 nanti diharapkan Polri menjadi sebuah institusi yang excellence, yang menjadi institusi kelas dunia. Nah, oleh karena itu sumber daya manusianya itu mesti harus mumpuni, harus benar-benar profesional, harus benar-benar bersih seperti itu. Nah, oleh karena itu butuh juga pengawas internal yang tegas dan mandiri. Saya juga melihat ini pada masa sekarang ini teknologi itu sangat membantu tugas-tugas polisi. Nah, oleh karena itu perlu penguatan penugasan dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas Polri. Nah, bagaimana caranya itu dihubungkan dengan kejujuran Pak Hugeng misalnya ya. Kita bisa melihat misalnya kalau polisi di lapangan kadang-kadang kan ada tuduhan-tuduhan, oh ini minta disuap atau ini minta duit. Jadi polisi malak model-model seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi, katakan misalnya ada body camera yang dipasang di baju polisi, maka itu juga bisa digunakan untuk mengawasi kejujuran si polisi tersebut dalam bertugas. Nah, di sisi lain misalnya Polri juga beberapa waktu terakhir ini ada anggota yang dituding melakukan kekerasan berlebihan. Nah, dengan adanya teknologi tadi, pengawasan tadi, maka anggota merasa wah saya diawasi, saya harus jujur nih gitu. Nah, pimpinan juga akan bisa melihat kejujuran anggota dan di sisi lain kalau ada kritikan dari masyarakat maka teknologi tadi bisa membantu. Saya rasa kalau pada zamannya Pak Hugeng dulu teknologi belum secanggih ini. Nah, oleh karena itu generasi yang ada sekarang lebih dimudahkan dengan adanya kemudahan-kemudahan teknologi. Saya juga melihat prinsip hidup yang dipraktekkan oleh Pak Hugeng dalam kehidupan sehari-hari sebagai sosok Polri yang baik ini mesti harus menjadi panutan, teladan pimpinan dan seluruh anggota Polri. Karena ini dapat memperkuat semangat reformasi. Tadi Pak Hugeng ini kan beliau orang yang berintegritas, beliau orang yang sederhana, jujur, bersih, tegas,
tanpa kompromi, tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan, tertib administrasi ini penting karena ada kadang-kadang saya mendapatkan pengaduan dari masyarakat, misalnya aparat kepolisian ini tidak memberikan SP2HP, berarti kan nggak tertib administrasi. Nah, zamannya Pak Hugeng, beliau ini tertib sekali dalam administrasi. Nah, oleh karena itu perlu sekali beliau menjadi panutan. Nah, beliau juga bekerja profesional dan menghormati hak asasi manusia. Ini dalam kasus misalnya disebut di tulisan Mas Soehartono ada kasus Sum Kuning, ada kasus Rene Konrad dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan Pak Hugeng ini benar-benar concern ya dan menghormati hak asasi manusia. Dan ini satu hal yang sangat langka karena ini kejadian pada tahun-tahun 70-an di mana hak asasi manusia sendiri pada masa itu di Indonesia masih sangat tidak populer dan baru dikenal tahun-tahun 90-an seperti itu. Tapi Pak Hugeng sudah menerapkan di kepolisian. Nah, kemudian terkait dengan Pak Hugeng ini selain harus menjadi panutan sikap-sikap beliau, tetapi juga perlu secara fisik untuk lebih mengingat Pak Hugeng ya, untuk bisa meneladani beliau. Saya mengharapkan penamaan Pak Hugeng di gedung-gedung di lingkungan Polri itu penting banget. Katakan misalnya auditorium Hugeng Iman Santosa atau ada ruangan-ruangan yang lain yang menunjukkan bahwa Pak Hugeng benar-benar dihormati karena keteladanan beliau dan sebagainya, itu sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pimpinan Polri. Nah, selanjutnya Kompolnas juga mendukung ini tadi kaitannya dengan mendorong agar Pak Hugeng bisa menjadi pahlawan nasional. Kompolnas akan mendukung dengan memberikan rekomendasi kepada Presiden agar berkenan memberikan gelar pahlawan untuk Pak Hugeng, karena dengan mendukung Pak Hugeng menjadi pahlawan nasional maka secara simultan ini juga akan mendorong pelaksanaan reformasi kultural Polri agar Polri menjadi institusi yang lebih profesional, mandiri dan dicintai oleh masyarakat. Saya rasa itu Mbak Kurnia yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita berdiskusi. Terima kasih banyak atas perhatian Mbak Kurnia dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Pungki, paparannya sangat komprehensif ya. Menurut saya bisa menjadi usulan yang konstruktif juga ini dalam menyusun peta jalan reformasi di kepolisian, terutama untuk meneladani Pak Hugeng juga. Nah, baik, setelah mendengarkan paparan dari para pembicara, saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya. Di fitur Q&A dan di kolom komentar yang ada di YouTube sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, banyak juga pertanyaan yang mirip-mirip gitu. Nanti akan saya bacakan beberapa pertanyaan. Sebelum membacakan pertanyaan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI yang sudah pamitan duluan karena ada acara lain. Terima kasih Pak Bambang atas materinya yang paparannya tadi yang sangat menarik dan inspiratif begitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ini bisa dijawab oleh seluruh narasumber ya, baik Ibu Pungki, Pak Panda, maupun juga Mas To. Jadi ini ada pertanyaan pertama itu dari Leonardo Chandra. Yang pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan sifat Pak Hugeng dalam kehidupan sekarang ini, terutama untuk para polisi yang saat ini mulai kepercayaan dari masyarakat itu tergerus gitu karena sejumlah kasus. Apakah ada hal yang harus diperbaiki agar integritas polisi kembali baik di mata masyarakat?